Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, ya kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi terkait dengan P3K Guru, yang mana judul video ini adalah akhirnya kabar gembira. Alhamdulillah, guru honorer kategori ini pasti sedang mendengar dengan info terkait formasi pasti senang dengan info terkait formasi P3K Guru di tahun 2022. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan saja tombol subscribe-nya dan silakan teman-teman tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Di sini teman-teman, dilansir di jpnn.com itu melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB kembali membuka usulan kebutuhan formasi P3K Guru di tahun 2022. Nah, jadi keputusan itu tertuang dalam surat bernomor B1551 tertanggal 22 Oktober yang ditandatangani oleh Sesmenpan RB Dwi Wahyu Atmaji. Nah, jadi istilahnya di sini dalam surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian P3K pusat dan daerah, Atmaji mengungkapkan pengusulan kebutuhan ASN 2022 dibuka kembali sampai akhir November 2021, seperti itu ya. Untuk detail mekanismenya dan jadwal pengusulan kembali bisa diakses pada e-formasi, kata Atmaji dalam suratnya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan jelas teman-teman ya. Ya, di sini kita bisa ambil sedikit pengetahuan. Untuk detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali bisa diakses pada e-formasi, kata Atmaji dalam suratnya. Boleh juga menugaskan bahwa pengadaan ASN 2022 hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sedangkan untuk rekrutmen CPNS itu ditiadakan, seperti itu. Ini dari Ibu Atmaji ya, dalam suratnya memang dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini pengusulan kebutuhan formasi P3K 2022 lanjutnya itu berdasarkan kebutuhan jabatan teman-teman ya. Itu berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi dari instansi pembina, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu. Jadi pengusulan harus memperhatikan juga jumlah pegawai masuki batas usia pensiun. Jadi memang di sini harus ada keseimbangan teman-teman ya. Batas usia pensiun dengan nantinya pengusulan eh, jumlah formasi yang diusulkan, seperti itu ya. Nah, di sini kita baca teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, di sini dikatakan bahwa pengusulan harus memperhatikan juga jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai, terang Atmaji. Nah, di sini dikatakan beliau mengingatkan para PPK untuk mencantumkan masa perjanjian kerja atau P3K, seperti itu teman-teman ya. Jadi beliau mengingatkan para PPK untuk mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja atau PPK, seperti itu. Nah, di sini untuk khusus untuk instansi daerah, Atmaji mengatakan bahwa pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi oleh honorer K2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Jadi ini ada salah satu bentuk prioritas juga sih sebenarnya untuk honorer kategori 2, baik itu kategori guru maupun kategori non guru. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini adalah salah satu kabar yang cukup gembira juga untuk teman-teman guru honorer kategori 2 ataupun teman-teman honorer kategori 2 non guru, seperti itu ya. Karena di sini dikatakan istilahnya khusus untuk instansi daerah, Atmaji mengatakan pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi K2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang di sini dikatakan juga bahwa sebelumnya Menpan RB Cahyokumolo sudah menegaskan tidak ada perekrutan CPNS tahun depan. Pemerintah akan fokus pada pengadaan P3K, apalagi masih ada sekitar 500.000 sisa formasi P3K guru yang belum terserap. Seperti itu informasinya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, sebagai tambahan informasi, melalui jpnn.com juga dikatakan bahwa janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo memberikan kebijakan khusus bagi honorer kategori 2 dalam rekrutmen P3K 2022 akhirnya direalisasikan. Luar biasa, jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru honorer kategori 2 dalam rekrutmen P3K 2022. Nah, di sini katakan bahwa hal itu terbukti dengan adanya surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina pegawai PPK pusat dan daerah. Nah, di sini dikatakan surat ini ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji itu tertanggal 22 Oktober 2021, itu berisi pembukaan kembali pengusulan kebutuhan P3K 2021. Jadi pengusulan kebutuhan ASN P3K 2022 itu dibuka kembali sampai akhir November 2021, seperti itu teman-teman ya. Untuk melihat lebih detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali kebutuhan PPK 2022 bisa diakses pada e-formasi, seperti itu. Khusus untuk instansi daerah, kata Atmaji, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi honorer kategori 2. Luar biasa sekali teman-teman ya informasi ini. Hal itu tetap dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Sebelumnya, Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan untuk formasi P3K Guru 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan langsung oleh bahwa Bapak Cahyo bahwa mengungkapkan untuk sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi, namun jumlah formasi yang diajukan Pemda kemudian dilakukan seleksi hanya sekitar 507.848. Jadi di sini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan 1 juta formasi sih sebenarnya teman-teman ya. Namun yang diajukan Pemda itu hanya sekitar 507.846, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Oleh karena itu pada 2022 nanti sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan Pemda, seperti itu ya. Selain itu khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan. Jadi ini juga kabar gembira bagi teman-teman guru agama karena nantinya di sini dikatakan bahwa selain itu khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan. Hal itu mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan khusus guru agama, seperti itu teman-teman ya. Luar biasa sekali informasi ini. Menurut Cahyo, formasi guru tersebut berpotensi untuk dialokasikan bagi honorer kategori 2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya, seperti itu. Misalnya dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Nah, seperti itu. Dari data sementara seleksi P3K 2021, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, menurut Cahyo, dari data yang ada, masih banyak guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, bahkan masih SLTA. Nah, di sini dikatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai guru. Oleh karena itu, Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka, seperti itu ya. Luar biasa sekali Kemenpan RB ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tambahan informasi mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.